Pak niki wite ringin niki umure pinten, Pak? 100 wonten nggih? Setelah sekian lama, mungkin sudah puluhan tahun, saya akhirnya bisa mengunjungi kembali Sendang Sono, tempat ziarah favorit saya ketika saya masih mudika. Sekarang namanya sudah OMK, Orang Muda Katolik. Sendang Sono adalah tempat ziarah Goa Maria di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikelola oleh Paroki Santa Maria Lourdes di Promasan. Jadi kalau ke sana dulu ya, jalan salibnya itu 2 kali. Ini jalan salib dalam tanda petik ya. Pertama dari jalan besar ke gereja Promasan. Nah, itu harus jalan kaki. Kedua, dari gereja Promasan ke Sendang Sononya. Nah, itu ada jalan salibnya. Ya, ada beberapa perhentian-perhentian. Nah, keduanya itu harus jalan kaki dan tidak semulus sekarang jalannya. Ya bisa sih. Kalau mau naik roda 2 bisa langsung ke Sendangnya waktu itu. Sendang Sono terkenal dengan sumber air yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Saya berkunjung di hari biasa, bukan Sabtu atau Minggu, dan bukan bulan ziarah seperti Mei atau Oktober. Jadi suasananya begitu sepi dan sangat nyaman kalau berdoa. Ya. Kalau kita flashback, menurut sejarah, Sendang Sono ini dulunya adalah tempat istirahat para pejalan kaki dari Kecamatan Borobudur Magelang ke Kecamatan Boro Kulon Progo atau sebaliknya. Jadi tempat transit ya. Kenapa harus transit di Sendang Sono? Ya karena di Sendang Sono ini ada sendangnya, sendang atau mata air yang muncul di antara 2 pohon sono. Nah, ini pohon yang paling besar yang ada di situ dan bertahan hingga sekarang. Kondisi Sendang Sono sekarang juga jauh lebih nyaman. Beda dengan dulu yang masih tanah ya, sebagian besar masih tanah dengan sedikit pohon dan mungkin bangunan peneduhnya bisa dihitung dengan jari atau bahkan mungkin minim sekali, beda dengan sekarang. Keberadaan Sendang Sono sendiri mengemuka sejak Romo van Lith, SJ, Serikat Jesuit, pada 14 Desember 1904 membaptis 171 warga setempat dengan air dari kedua pohon sono, termasuk Barnabas, sebagai katekumen pertama. 25 tahun kemudian, 8 Desember 1929, Sendang Sono dinyatakan resmi menjadi tempat persiaran oleh Romo J.B. Prenthaler, SJ. Patung Bunda Maria dari Ratu Spanyol diangkat beramai-ramai naik dari bawah, yaitu dari Desa Sentolo, oleh umat Kalibawang. Pada tahun 1945 ada pemuda Katolik Indonesia berkesempatan ziarah ke Lourdes. Dari sana mereka membawa batu tempat penampakan Bunda Maria untuk ditanamkan di bawah kaki Bunda Maria di Sendang Sono ini, sehingga Sendang Sono akhirnya disebut Goa Maria Lourdes Sendang Sono. Nah itu, jadi sejarahnya begitu, kenapa disebut Lourdesnya Indonesia, Sendang Sono ya. Sendang Sono kemudian dibangun secara bertahap sejak tahun 1974. Arsiteknya Romo Y.B. Mangunwijaya atau Romo Mangun.
Pada 17 Oktober 2004 digelar prosesi dan perayaan Ekaristi Kudus pukul 10 pagi oleh Monsinyur Ignatius Suharyo PR untuk memperingati 100 tahun Sendang Sono. Jadi Sendang Sono usianya sudah 100 tahun lebih atau 1 abad lebih. Jadi kalau terakhir 17 Oktober 2004 berarti nanti 17 Oktober 2024 kurang lebih ya 124 tahun. Pak niki wite ringin niki umure pinten, Pak? Pokoknya aku cilik wis ana. 100 wonten nggih. Langkung nggih. Luar biasa. Jadi kalau kalian atau siapa saja yang berkenan untuk ziarah, jangan lupakan mampir ke Lordesnya Indonesia, yaitu Gua Maria Sendang Sono.